Sebagai istrinya Ganjar Pranowo, ini tidak hanya duduk diam bak calon permaisuri, tapi dia juga memiliki sebuah tanggung jawab untuk mendengar aspirasi masyarakat. Mengikuti kultur NU, terus kemudian berkegiatan ala NU, ya pasti udah kayak natural aja gitu loh, kayak sehari-hari. Nah itu yang gue lihat dari Bu Atikoh. Ternyata memang Bu Atikoh ini latar belakangnya ya dekat dengan kalangan NU. Halo dulur, gue Ahsan. Halo dulur, gue Ahsan. Selamat datang lagi di Think Tank. Kali ini gue nggak akan bahas yang berat-berat. Tapi dari ya lebih kurang seminggu masa kampanye ini, kemudian gue melihat ada aktivitas yang sangat menarik. Yaitu Siti Atikoh, istri dari Ganjar Pranowo, ini ternyata ikut turun berkeliling. Kemarin dia dari Tasikmalaya, nginep di pesantren Cipasung bareng ya kiai-kiainya, bunyainya, kemudian santriwan, santriwatinya. Ada santri cewek sih banyak kan, dia nyalam-nyalamin bareng santri cewek, yang kayak gitulah. Lalu dia juga ketemu dengan ibu-ibu muslimat NU gitu kan, ibu-ibu NU nih. Di sana dia juga ngeblend banget gitu dengan ibu-ibu muslimat NU itu. Yang belakangan juga dia ke Kulon Progo, ketemu dengan banyak ibu-ibu termasuk ibu-ibu petani. Di sana dia mendengarkan aspirasi ibu-ibu petani itu untuk kemudian disampaikan kepada suaminya. Nah, kegiatan semacam ini itu sangat menarik. Kenapa? Karena di sini itu menunjukkan bahwa Siti Atikoh sebagai istrinya Ganjar Pranowo ini tidak hanya duduk diam bak calon permaisuri, tapi dia juga memiliki sebuah tanggung jawab untuk mendengar aspirasi masyarakat. Aspirasi, disinilah kuncinya. Aspirasi masyarakat. Karena gimana pun nantinya ketika Ganjar Pranowo ini terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia ke-8, tentu saja Atikoh nanti sebagai ibu negara juga punya tanggung jawab. Tanggung jawab dia yang paling besar itu adalah untuk menjadi wajah bagi ya kaum perempuan di Republik ini. Dia juga menjadi wajah dan kemudian contoh paling baik untuk perempuan-perempuan, untuk kemudian juga generasi masa depan di Republik ini. Nah, dari situ kita sudah melihat tajinya Siti Atikoh nanti akan bisa menjadi contoh, akan bisa menjadi pendamping Ganjar. Bukan cuman seperti yang gue bilang tadi, ibu permaisuri yang sibuk otak-atik politik mungkin. Enggak kayak gitu. Tapi juga mendampingi Ganjar dan memastikan Ganjar untuk selalu merakyat. Dia mampu menjembatani nantinya aspirasi rakyat, terutama dari kalangan perempuan, untuk bisa didengarkan langsung oleh Ganjar Pranowo dan dihasilkan menjadi sebuah kebijakan. Tapi oke lah, itu kan nanti ketika Ganjar memang terpilih. Meskipun gue juga punya keyakinan Ganjar Mahfud itu akan terpilih nantinya. Kalau melihat hari ini animo masyarakat di setiap kegiatan Ganjar dan Mahfud itu sangat tinggi. Masyarakat antusias dari mulai anak muda dan sampai orang tua. Semuanya antusias. Kita melihat laki, perempuan juga antusias di kegiatannya Ganjar Mahfud. Itu adalah tanda-tanda untuk kemenangan dan menurut gua itu hal yang wajar karena Ganjar Mahfud memang pasangan yang komplit. Nah, balik lagi ke Siti Atikoh. Dari melihat kegiatannya terutama di kalangan pesantren dan ibu-ibu muslimat NU, gua jujur aja secara pribadi itu jadi teringat ibu gua di rumah. Kebetulan ibu gua itu adalah orang NU, anggota muslimat NU juga. Gue melihat ketika ibu gue di rumah itu kegiatannya ya mengaji atau istilahnya nih itu dirosah. Kalau bagi orang-orang NU di pedesaan menyebutnya ikut pengajian setiap minggu, bertemu kiai-kiai, mendengarkan tausiah dari kiai-kiai, lalu baca sholawat.
ya ala Islam tradisional banget lah. Yang itu gue ngelihatnya sangat adem. Nah, gue pikir kemudian Bu Atikoh nggak akan bisa ngeblend. Karena kegiatan itu tentu saja ini sangat khusus gitu loh. Kalau orang nggak pernah ngaji, ikut di dalam kelompok pengajian ya paling diem aja. Nggak bisa tuh memperlihatkan atau pura-pura dia bisa ngaji. Pasti akan ketahuan dia nggak bisa ngaji. Atau orang nggak biasa sholawatan. Terus kemudian masuk ke forum sholawat. Ya dia akan ya tampak aneh gitu loh. Karena dia nggak ngerti apa yang dibaca. Begitupun juga ketika dia memang tidak tumbuh dari kultur NU, kultur Islam tradisional. Kemudian masuk kepada komunitas NU, komunitas Islam tradisional. Jadinya aneh. Dia tidak akan bisa kemudian menjadi natural. Kita bisa ngelihat lah, sangat dibuat-buat. Kayak misalkan ya orang nggak biasa pakai kerudung, kemudian pakai kerudung ya bisa aja, bisa bagus gitu. Tapi ya pasti beda dong dengan yang kesehariannya itu memang berkerudung. Itu juga orang yang kesehariannya emang mengikuti kultur NU, terus kemudian berkegiatan ala NU ya pasti udah kayak natural aja gitu loh, kayak sehari-hari. Nah itu yang gue lihat dari Bu Atikoh. Bu Atikoh ini sangat natural ketika berada di tengah-tengah santri dan ibu-ibu muslimat NU. Bahkan ketika ada momen nyanyi Yalal Waton, Mars Yalal Waton yang diciptakan oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah, yang itu juga sangat umum di tengah ibu-ibu NU untuk acara-acara muslimat NU. Ini Bu Atikoh sangat keren, ternyata hafal. Gak cuman lancar tapi hafal, apalagi tangannya pakai ngangkat-ngangkat gitu. Wah itu semangat banget. Dan sangat menunjukkan kemudian ya Bu Atikoh emang bukan cuma sekali dua melakukan itu, mungkin rutin. Artinya dia memang sering terlibat dengan komunitas jamiah-jamiah atau jamaah NU gitu. Ibu-ibu muslimat NU memang dekat. Nah di tengah santri-santri juga gitu, ketika Bu Atikoh masuk pesantren, ngobrol dengan kiai-kiai, ngobrol dengan bunyai-bunyai, ini tuh tampak sangat lentur, sangat orisinil. Gak dibuat-buat, seolah-olah memang tiap hari ya ketemu sama kiai, ketemu sama santri-santri. Bahkan santri-santri itu bisa loh bercanda dengan egaliter banget gitu, dengan setara dengan Bu Atikoh. Bahkan pas di Tasikmalaya itu ada gitu momen santri-santri ini nyebut Bu Atikoh ibu calon mertua, ibu calon mertua. Maksudnya karena anak-anak ini suka dengan Alam Ganjar, anaknya Ganjar dan Atikoh. Nah, Bu Atikoh di situ malah bercandain balik mereka dan minta maaf bahwa Alam nggak bisa ikut karena Alam lagi ada kegiatan lain. Bu Atikoh juga pas di Cipasung nih, di Pondok Cipasung di Tasikmalaya, cerita gimana ketika dia nginep di situ, terus kemudian pagi-pagi subuh-subuh lagi nyari masjid, kebingungan ketemu dua santriwati. Dan di situ dia akhirnya ditunjukin di mana tempat lokasi sholat untuk perempuan. Nah ini kan nggak bisa disetting kayak gitu. Nggak bisa gitu loh. Kemudian Bu Atikoh yang tidak terbiasa komunikasi dengan santri bisa seterbuka itu dengan santri. Nah usut punya usut. Kemudian setelah melihat kejadian itu, ternyata memang Bu Atikoh ini latar belakangnya ya dekat dengan kalangan NU. Bahkan ya Bu Atikoh itu orang NU itu sendiri. Bu Atikoh juga sangat dekat dengan kalangan pesantren. Bahkan lagi Bu Atikoh ia bagian dari orang-orang pesantren itu sendiri. Kenapa? Karena bapak kakeknya Bu Atikoh juga itu adalah tokoh-tokoh NU di Purbalingga. Punya pesantren, kakeknya itu yang sangat terkenal. Namanya Kiai Haji Hisham Abdul Karim. Nah Mbah Hisham Kalijaran Purbalingga ini itu sangat tersohor. Bahkan ada sebuah cerita di bukunya Kiai Haji Saifuddin Zuhri, guruku orang-orang pesantren, yang menyatakan kemudian bahwa dia sempat diutus oleh Mbah Hashim Asy'ari, pendiri NU, untuk menemui Mbah Hisham kakeknya Bu Atikoh di masa-masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dan dia menyaksikan bagaimana Mbah Hisham itu kemudian menggalang para pemuda, terutama di kalangan NU, di sekitaran Purbalingga, para santri-santri itu untuk turut berjuang melawan penjajah demi kemerdekaan Indonesia. Dan Bu Atikoh juga pernah cerita gitu di beberapa forum yang lain gitu, bahwa dia ini ya memang tinggal di lingkungan pesantren dari kecil. Bahkan setelah menikah
dengan Ganjar Pranowo pun di awal-awal menikah, lama mereka ini ya tinggal di tempat keluarganya Atikoh di dalam lingkungan pesantren itu. Jadi kalau ketemu sama santri, ketemu sama kiai, ya memang sudah sehari-hari. Ya dia memang NU. Dia memang yang bukan hanya sekedar hafal sholawat gitu, tapi ya memang melaksanakan itu. Bukan hanya sekedar kemudian hafal tahlilan, tapi ya memang melaksanakan itu. Yang bagi gua kemudian bisa menyimpulkan bahwa Siti Atikoh ini selain calon ibu negara adalah gambaran ibu-ibu muslimat NU kebanyakan di Indonesia. Ya begitu itu, ya kayak Bu Atikoh itu. Egaliter, charming, dan tetap konsisten menjaga ubudiyah atau ibadah agama, konsisten menjaga keindonesiaan. Dan yang paling penting tidak akan melupakan akarnya, yaitu dari masyarakat. Nah, dari sini kemudian kita bisa dong bandingin dengan ya kandidat lain lah. Tanpa perlu gue sebutkan, tentu kalian sudah tahu lah kandidat-kandidat lain itu siapa. Dan kita juga bisa menilai kemudian siapa dari istri-istri kandidat lain itu yang memang cuman gimmick gitu misalkan untuk menjadi NU-nya, ketemu kesantriannya atau kedekatannya dengan pesantren itu cuman gimmick. Tidak seperti Bu Atikoh yang memang sekali lagi gue tekankan seperti ibu-ibu muslimat NU kebanyakan. Seperti bahkan ibu-ibu Indonesia kebanyakan yang sangat terbuka. Kita melihat juga banyak tindakan-tindakan Bu Atikoh ini yang mungkin kayak ibu-ibu tetangga kita atau ibu kita sendiri. Dan kalau kita bisa kemudian memiliki ibu negara yang seperti ibu kita sendiri, ya kenapa harus yang kayak dibuat-buat? Bukan begitu? Thank you.